Anda kembali di Metro Sore, pemirsa. Badan Narkotika Nasional menangkap satu orang oknum polisi berinisial AM yang terbukti mengendalikan peredaran sabu dan ekstasi jaringan Aceh, Medan, Balikpapan, dan Jakarta dengan barang bukti 1 kg sabu dan 141 butir pil ekstasi. Dan untuk mengetahui berita selengkapnya, Humaira Balkis akan melaporkan langsung dari gedung BNN Jakarta Timur. Balkis, bisa dijelaskan sebenarnya siapa yang bermitra dengan oknum polisi berinisial AM ini? Oknum polisi berinisial AM ini memang tidak bekerja sendirian, Rory. Ia dibantu dengan 4 rekannya yang mana orang sipil dalam mengedarkan sabu ke Aceh, Medan, Balikpapan, dan juga Jakarta. Dan untuk mengetahui cara kerja dari AM dan 4 mitranya ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, Bapak Slamet Pribadi. Selamat siang, Pak Slamet. Oke, sore. Selamat sore, Pak Slamet. Pak Slamet, AM yang notabene adalah oknum polisi yang dinas di Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur. Iya. Dari mana sebenarnya AM mendapatkan sabu dan juga pil ekstasi? Apakah status AM yang berstatus sebagai anggota polisi memudahkan dia dalam mendapatkan narkoba? Iya, mengenai asal-usul barang sampai sekarang masih terjadi pendalaman oleh para penyelidik dan penyidik yang ada di BNN yang sekarang masih intensif melakukan pemeriksaan. Namun jalur ini adalah jalur Medan, kemudian Balikpapan, dan Medan, Jakarta, Balikpapan, dan Aceh. Asal-usul barang sampai sekarang masih status pemeriksaan mendalam. Lalu bagaimana dengan pola distribusi oleh kelima orang ini, Pak? Pola distribusi saat ini, kasus ini itu dikirim melalui jalur penerbangan. Artinya saya kurang tahu ini kok bisa lolos masuk ke Medan, kemudian transit di Jakarta, kemudian sampai ke Sepinggan, Balikpapan, lolos. Kemudian sampai di terminal bandara terakhir di Balikpapan, itu masuk ke kamar mandi. Apa yang terjadi kita kurang tahu. Kemudian sampai ke tangan, tapi kemudian kita sudah membuntuti sejak awal, di jalan kita lakukan penangkapan. Apakah ada modus operandi tertentu, misalnya narkobanya dimasukkan ke dalam sebuah alat yang tidak terdeteksi dengan alat yang ada di bandara, Pak? Iya, kita tidak bisa menyampaikan secara detail bagaimana modusnya supaya tidak ditiru oleh dia. Yang jelas ini bisa lolos dari penerbangan berangkat maupun penerbangan turun. Jadi kita mohon maaf saya tidak bisa memberikan secara detail bagaimana cara-cara atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka sehingga bisa ditangkap. Gitu. Lalu apa, Pak, sanksi hukum yang akan diterima oleh AM dan juga keempat kurirnya? Iya, sanksi hukum kepada mereka, penyidik menerapkan pasal 112, 114 Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dua pasal ini maksimalnya adalah ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Kita ingat ini masih adalah disampaikan kepada masyarakat, ini adalah jaringan nasional, belum diketemukan jaringan internasional. Khusus untuk pelaku berinisial AM yang oknum polisi, apakah ada koordinasi khusus antara BNN dan Polri? Iya, BNN biasanya kalau ketika di lapangan melakukan penindakan, melakukan penegakan hukum, kalau di lapangan biasanya kita berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Soal ini saya dengar dari penyidik, kalau tidak salah siang atau sore ini, atau mungkin sudah siang, surat pemberitahuan sudah disampaikan. Karena apa? Ini memang kewajiban dari penyidik. Apabila seseorang ini adalah oknum apa saja, itu harus diberitahukan kepada atasan, kepada yang bersangkutan. Itu. Terkait dengan posisi dari oknum AM yang dinas di Direktorat Narkoba Polda Kaltim, Pak, apa ada peran khusus ia sebagai oknum polisi mungkin membantu kurir-kurirnya? Tadi disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan, selama penegak hukum ikut serta membackingi
peredaran gelap narkotika, maka ini akan terus berjalan. Tadi disampaikan oleh beliau. Karena apa? Dia penegak hukum, kemudian dia melakukan penangkapan, bahkan penyitaan, dan kemudian oknum ya, sekali lagi oknum. Kemudian dikerjakan sendiri tanpa melapor kepada pimpinan, ini adalah sebuah penyimpangan dari profesi, penyimpangan hukum, juga penyalahgunaan wewenang. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Pak Slamet, selamat sore. Rory, hingga kini BNN masih mencari siapa pengendali utama yang bermitra dengan AM dan juga 4 rekannya yang berhasil ditangkap oleh BNN baru-baru ini. Kembali ke Anda, Rory. Baik, Humaira Balkis melaporkan langsung dari gedung BNN di Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan Anda.